Pemirsa, muncul keraguan terkait sidang terdakwa Putri Chandrawati bahwa dirinya diperkosa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU ahli psikologi forensik, terlebih pengacara korban bahkan hakim, kalau Putri Chandrawati lah yang justru memperkosa atau melecehkan korban. Keraguan sering disinggung oleh JPU dalam persidangan. Bahkan tanpa tedeng aling-aling, JPU menyebut bahwa kekasih Yosua secara fisik lebih cantik daripada Putri, istri Verdi Sambo. Bu Putri Chandrawati ini sudah tua, calon istri Brigadir J ini cantiknya bukan main. Tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung. Bahkan Susi pun hanya melihat Bu Putri tergeletak. Kejadiannya bisa saja terbalik. Pernah tidak kita berpikir bahwa bisa saja yang terjadi bukan Brigadir J yang mencoba melakukan kekerasan seksual, tapi Bu Putri yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada ajudan suaminya? Mendengar dakwaan JPU dan pernyataan seolah dirinya kalah cantik dari Vera, Putri tiba-tiba membuka masker. Ekspresi jengkel pun diperlihatkan Putri di persidangan. Tim kuasa hukum Yosua selama ini juga meyakini bahwa kliennya tidak mungkin melecehkan Putri, apalagi kekasihnya Vera yang dinilai memiliki pesona lebih. Kedua, Ibu Putri umurnya 50 tahun. Bagaimana anak muda bisa nafsu melihat orang yang sudah tua, kata Martin Simanjuntak saat tampil di sebuah acara TV. Ya, Bu Putri udah tua. Calon istrinya Joshua ini cantiknya bukan mak. Tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung. Bahkan Susi pun hanya melihat Bu Putri tergeletak. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, pernah nggak kita berpikir bahwa yang bisa saja terjadi itu bukan Joshua yang mencoba untuk melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri, tapi Bu Putri yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada ajudan dari suaminya. Kita merujuk ke pasal 1 angka 4 ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Tidak ada definisi dalam korban itu wajib perempuan. Tidak ada, buka. Korban bisa siapa saja, bahkan laki-laki pun bisa dilecehkan secara seksual. Nah, sekarang yang bisa menjamin bahwa Joshua ini pelaku atau Joshua ini korban siapa? Kalau saya menduga, karena ada relasi kuasa di sini, ya, Bu Putri udah tua. Calon istrinya Joshua ini cantiknya bukan mak. Tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung. Bahkan Susi pun hanya melihat Bu Putri tergeletak. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, pernah nggak kita berpikir bahwa yang bisa saja terjadi itu bukan Joshua yang mencoba untuk melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri, tapi Bu Putri yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada ajudan dari suaminya. Bukan hanya JPU dan pengacara korban Yosua yang meragukan. Ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia, Reza Indragiri, menyatakan hal serupa ketika diwawancara presenter di televisi. Mendiang Brigadir Yosua itu disebut pemarah alias temperamental. Kemudian juga disebut suka dugem. Suka, yang ketiga agak rawan ini, minta dicarikan perempuan. Sehingga terkonotasi atau terkesan bahwa mendiang Brigadir Yosua ini punya akhlak yang sedemikian buruk gitu ya, terhadap lawan jenis. Kalau saya membayangkan Mbak Putri, sebutan-sebutan macam itu justru lebih lekat ke mendiang Brigadir Yosua sebagai korban kekerasan seksual, bukan sebagai pelaku kekerasan seksual. Bagaimana bisa, Mas Reza? Mari kita bandingkan ya, kita bandingkan. Dalam kasus ini ada satu orang yang mengklaim dirinya sudah menjadi korban kekerasan seksual, yaitu terdakwa Putri Chandrawati. Betul. Lalu kita bandingkan dengan tabiat dan perilaku mendiang Brigadir Yosua sebagaimana dikatakan oleh para saksi. Dan penasihat hukum yang menyebut Yosua punya kepribadian ganda. Pertanyaan induknya adalah, siapa gerangan yang punya profil paling mendekati korban? Itu ya pertanyaan induknya ya. Mari kita coba jawab ya. Kita pernah diskusi ini. Sepanjang pemahaman saya, kecil sekali kemungkinan atau bahkan mungkin tidak ada orang yang mengaku sudah mengalami kekerasan seksual lalu mengekspos dirinya ke hadapan publik, dia perkenalkan dirinya, lalu dia sebut namanya. Juga sulit diterima oleh akal saya. Orang yang mengklaim sebagai korban kekerasan seksual ini justru resisten ketika didatangi oleh
LPSK, lembaga yang ingin memberikan perlindungan kepada dia. Tapi tanda petik sayang beribu sayang, ternyata Komnas HAM dan Komnas Perempuan salah satu rekomendasinya adalah menyimpulkan diduga kuat, itu peringatan saya itu, diduga kuat sudah terjadi kekerasan seksual terhadap PC dan merekomendasikan atau mendorong otoritas penegakan hukum untuk melakukan investigasi. Sudah ya, itu profil PC yang menurut saya jauh dari profil korban kekerasan seksual. Sementara Brigadir Yosua yang sekali lagi disebut sebagai pemarah, tidak suka berinteraksi dengan teman-teman, suka dugem, minta dicarikan perempuan, dan berkepribadian ganda, boleh jadi ini justru penanda dialah yang sesungguhnya mengalami kekerasan seksual itu, bahkan secara berulang kali. Itu bentuk pelampiasannya, Tepat. emosi, Mbak minta Putri, carikan cewek, itu bentuk Mbak Putri, trauma dan sebagainya. saya akan respon itu. Oke. Mbak Putri, sungguh sulit bagi korban kekerasan seksual untuk berkata-kata keluar bahwa saya sudah mengalami kekerasan ini. Karena sebagian ilmuwan pun mengatakan trauma akibat kekerasan seksual adalah trauma di atas trauma. Itu menunjukkan betapa guncangan kejiwaan itu sedemikian hebat dialami korban. Lebih-lebih lagi ketika korban ini berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin yang oleh masyarakat awam dianggap sebagai sosok yang memegang kekuatan Superior. Bagaimana mungkin laki-laki bisa dijahati secara seksual, apalagi kalau pelakunya adalah perempuan. Masyarakat awam barangkali tidak bisa menangkap itu. Nah, jadi korban yang lebih-lebih bernotabene jenis kelamin laki-laki ini semakin sulit untuk mencari pertolongan, semakin sulit untuk mengatakan ke siapapun bahwa sudah mengalami penderitaan sekian lama. Mulutnya bisa diam seribu bahasa, tapi tanda-tanda penderitaan yang dialami akibat kejahatan seksual itu dari hari ke hari kian nyata. Dia semakin sulit mengendalikan emosinya, dia semakin temperamental, dia kemudian melakukan istilahnya sexualization of behavior. Perilakunya menjadi serba seks kesannya. Karena apa? Itu yang barangkali terindikasi minta tolong dicarikan perempuan lah segala macam. Baik. Kemudian juga mengembangkan pola hidup yang tidak sehat, yaitu dugem, tambah lagi kepribadian ganda. Baik. Itu rangkaian sifat yang bisa kita temukan pada korban kekerasan seksual. Jadi kita simpulkan. Oke. Dari dua orang ini, siapa gerangan yang profilnya justru mendekati korban kekerasan seksual? Menurut saya, mendiang Brigadir Yosua lah yang profilnya justru lebih mendekati sebagai korban. Baik. Seorang hakim perempuan, Albertina Ho, ikut tertawa saat mendengar cuplikan eksepsi Putri Chandrawati terkait peristiwa pelecehan di Magelang saat ia menjadi narasumber di Kompas TV. Ada dua kalimat dalam eksepsi PC yang dianggap kurang sinkron, yakni narasi Brigadir J mengancam akan menembak dan kalimat Joshua, tolong bu, tolong bu. Orang kalau minta tolong berarti dia dalam posisi lemah. Kemudian ada kalimat mengancam menembak Verdi Sambo dan anak-anak. Kalimat-kalimat seperti itu mestinya dibuktikan oleh penasihat hukum bahwa ada suatu peristiwa di Magelang. Begitu kata Albertina.